Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Bapak harap semoga kalian selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran akidah kita akan memasuki bab baru, yaitu pelajaran 3 tentang rukun iman. Nah, pada sebelumnya kita sudah belajar pada bab pertama, yaitu tentang iman. Ayo, ada yang masih ingat apa arti iman? Iman, ayo, ada yang tahu? Ya, iman artinya itu percaya dan yakin. Ya, iman itu percaya dan yakin. Lalu, bagaimana kita menyikapi iman? Ya, kita menyikapi iman dengan satu, ya, kalian meyakini di dalam hati, meyakininya di dalam hati. Kedua, mengucapkannya dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, mengamalkannya dengan anggota badan, ya. Itu cara kita menyikapi iman, ya. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita masuk ke pelajaran selanjutnya ya. Rukun iman. Rukun iman. Kalian bisa lihat ke buku halaman 17. Kalian bisa lihat ke buku halaman 17. Rukun iman. Rukun iman itu ada 6, ya. Ada rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwasanya Allah itu ada. Karena apa? Allah lah yang menciptakan semua alam semesta ini. Langit, bumi, termasuk kita pun diciptakan oleh Allah. Kita bisa melihat, mencium, makan, mendengar, itu semua karena Allah. Ya, Allah lah yang menciptakan kita. Makanya kita harus percaya dengan Allah. Kita harus percaya kepada Allah, ya. Yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Kita harus meyakini bahwasanya Allah telah menciptakan malaikat. Nah, malaikat pun makhluk Allah. Akan tapi kita berbeda dengan malaikat. Malaikat makhluk Allah yang spesial, ya. Kita harus mempercayainya. Allah menciptakan malaikat yaitu untuk melakukan semua tugasnya masing-masing. Malaikat itu ada banyak, ya. Kita harus percaya bahwasanya malaikat itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita harus tetap percaya dan meyakini di dalam hati. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa saja kitab-kitab Allah? Ayo, ada berapa? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Injil, Zabur, ya. Apalagi? Al-Quran. Dan satu lagi apa? Ayo, Injil, Zabur, Al-Quran. Satu lagi apa? Ayo,
tahu Taurat. Ya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4 dan kita harus mempercayainya. Salah satunya Injil, Zabur, Taurat dan Al-Qur'an. Nah, sedangkan yang Allah turunkan dan sampai sekarang kita percayai, yang harus kita percayai itu cuma satu, yaitu Al-Qur'an. Lalu kenapa Pak Injil, Zabur, Taurat kita tidak percayai? Kita percayai bahwasanya itu ada, tapi bukan menjadi pedoman buat kita. Kita hanya mempercayai dan yakin, oh kitab-kitab Allah itu ada, tapi kita tidak untuk menjadi pedoman. Yang menjadi pedoman hanya satu, yaitu Al-Quran, dan kita harus mempercayainya. Yang keempat, ayo, iman kepada siapa? Iman kepada Rasul Allah. Ya. Yang keempat, kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah mengutus Rasul-Rasulnya kepada kita dan kita harus percaya dan meyakininya, ya. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita harus yakin, harus percaya bahwasanya hari kiamat itu ada dan akan terjadi. Kita harus percaya, walaupun kita nggak tahu, aduh, kapan ya kiamat terjadi? Kita nggak tahu. Hanya Allah sematalah yang tahu. Tugas kita hanya meyakininya bahwasanya kiamat itu ada dan akan terjadi. Ya, paham? Dan yang terakhir, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Kepada qada dan qadar. Ya. Yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Ya. Yang baik maupun yang buruknya, kita harus percaya dan yakin. Ayo, Bapak mau nanya dulu, qada dan qadar itu apa? Nama lainnya. Nama lain dari qada dan qadar adalah takdir. Allah telah menentukan semuanya, semua takdir manusia, termasuk kalian dan Bapak. Allah telah menentukan baik yang buruk maupun yang baiknya, yang baik ataupun yang buruknya. Allah telah menentukannya, takdir kita. Wah, takdir Pak Bambang akan mengajarkan kalian. Takdirnya, contoh sederhana. Bapak mengajarkan kalian, Bapak menjadi guru kalian, itu udah jadi takdir. Bapak jadi guru kalian itu udah takdir dari Allah. Nah, kita pun termasuk ketika kena musibah. Misalnya Bapak jatuh Bapak jatuh lagi jalan kaki, Bapak jatuh. Itu takdir Allah, ya. Dan kita harus percaya bahwa itu sudah terjadi, sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita harus percaya takdir, buruk ataupun baiknya, ya. Baik, itulah rukun iman, ya. Bapak ulang sekali lagi, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya. Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan melalui Jafri. Syukran, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.